Shalom adik-adik sekolah minggu GSKI Jemaat Betani Cabang Inden, GSKI Cabang Manyar, GSKI Cabang Citraland, GSKI Cabang Sukamantunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Ketemu lagi di ibadah online tanggal 14 Maret 2021 bersama Kak Devi dan Kak Imel. Yuk sebelum kita memulai ibadah online ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan. Untuk kesempatan ini kami boleh ibadah online Tuhan. Kiranya Engkau yang sertai Tuhan dari awal hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. amin. Adik-adik, ayo semuanya sekarang bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan sama-sama. Yeay. Yuk. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you'll show me how to do right. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you'll show me how to do right. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I was made to give you praise. Make me more like you. I was made to give you praise. Make me more like you in all I do. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I wanna be more like you. Siapa yang siap dengar panggilan Tuhan? Saya. Nanti kalau kakak bilang ku jawab, semuanya jawab ya, oke? Oke. Kita pujikan lagu ini sama-sama. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku
mau dibentuk oleh Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama satukan hati kita. Kita mau minta Tuhan Yesus membentuk hidup kita ya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, Memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. katakan Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepadamu. Tak ada setia kepadamu, Tuhan. kita mau lebih sungguh-sungguh lagi, kita nyanyikan dari awal. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku
Shalom adik-adik, kembali lagi dalam acara Cerita Dalam Berita bersama saya, Agnes Rose. Kami akan mengupas semua berita sedalam-dalamnya sampai paling dalam seluruh berita yang ada di penjuru dunia. Berikut berita pertama. Berita pertama, pandemi COVID telah berjalan selama 1 tahun. Kita dihimbau untuk menjalankan protokol kesehatan, mulai dari jaga jarak, rajin mencuci tangan, hingga penggunaan masker. Akankah masyarakat taat pada himbauan ini? Mari kita lihat keadaan di lapangan. Berikut beritanya. Gerakan 3M menjadi himbauan andalan pemerintah dalam mengatasi pandemi karena virus corona. Namun masih banyak masyarakat yang belum bisa menaati himbauan ini. Ada yang belum terbiasa, ada juga masyarakat yang meremehkan penyakit ini. Padahal, banyak masyarakat yang telah menjadi korban virus ini. Wow, sungguh terlalu. Mari kita lanjutkan ke berita yang kedua. Akhir-akhir ini, Indonesia telah dilanda musim hujan. Pagi hujan, siang, sore, malam, bahkan pagi lagi hujan terus. Oleh sebab itu, banyak tempat-tempat dilanda banjir. Lalu, mengapa bisa terjadi banjir? Apakah sungainya kurang? Atau airnya yang terlalu banyak? Mari kita lihat. Kehidupan kita tidak dapat dipisahkan dengan sampah. Setiap hari banyak sampah yang diproduksi oleh manusia. Akan tetapi, sikap manusia yang membuang sampah sembarangan dapat memberikan dampak buruk kepada lingkungan. Khususnya di musim penghujan seperti ini, sampah yang dibuang di saluran air dapat menyumbat, sehingga air tidak dapat mengalir dengan deras ketika hujan melanda, sehingga banjir pun tidak dapat dihindari. Ya, telah kami hadirkan narasumber hari ini, Bu Clara Lalalili. Selamat pagi Bu Clara, selamat datang. Mari adik-adik, disapa dulu dong, kasih tepuk tangan. Bagaimana Bu Clara untuk menanggapi fenomena yang seperti ini tentang banyak ketidaktaatan anak-anak untuk menghadapi tata tertib atau himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti ini, Bu? Ya, terima kasih Bu Agnes ya untuk hari ini telah mengundang saya di sini. Ya, jujur saya cukup sedih Bu Agnes ya melihat fenomena saat ini yang terjadi terutama untuk anak-anak ya. Tuh, karena ya seperti kita ketahui peraturan tuh harusnya dibuat untuk ditaati kan, seperti itu, bukan untuk dilanggar. Oh ya, kemudian apa tanggapan Ibu tentang dampak ketidaktaatan ini tuh, Bu? Ya baik, jujur Bu Agnes, kalau saya cukup sedih ya melihat fenomena yang terjadi saat ini, terutama untuk adik-adik Bu Agnes. Kalau begitu tuh bisa diceritakan lebih lanjut untuk fenomena ini Bu, untuk tanggapannya Bu. Iya, sebagai kasus contoh seperti ini, aturan itu kan digunakan untuk ditaati kan ya, seperti itu ya Bu Agnes ya. Tapi kenyataannya kita ini sering melanggar aturan tersebut Bu Agnes. Seperti itu. Oh ya, kemudian bagaimana untuk dampak ketidaktaatan itu Bu? Nah, untuk dampak contoh, adik-adik suka buang sampah sembarangan, lalu apa yang terjadi dampaknya? Pasti banjir kan? Ya, betul. Oke, bagaimana pandangan Ibu tentang ketidaktaatan ini itu Bu? Oh ya, saya juga punya cerita Bu Agnes, ngomong-ngomong tentang pandangan ketidaktaatan Bu Agnes. Oh ya? Iya. Cerita tentang? Ceritanya ini ada di salah satu Alkitab ya. Di tokoh salah satu Alkitab namanya Saul. Nah, ini ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang Bu Agnes. Bagaimana itu Bu ceritanya Bu? Saul itu waktu itu berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel, gitu Bu Agnes. Nah, Saul ini memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan pegunungan Betel. Sedang
1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin. Tapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang Bu Agnes, jadi masing-masing ke kemahnya. Nah, Yonatan ini memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba. Seperti itu. Lalu didengarlah dari orang-orang Filistin bahwa rakyatnya kan kalah ya Bu Agnes ya, seperti itu. Lalu Filistin ini mau kembali menyerang, seperti itu Bu Agnes. Nah, pada saat mau menyerang, terdengarlah Raja Saul, dan saat itu Raja Saul mengerahkan kembali pasukannya untuk melawan kembali. Itu Bu Agnes. Tetapi nah di sini Raja Saul tidak taat. Yang seharusnya Samuel menyuruhnya untuk jangan berangkat dulu, tapi ternyata Raja Saul itu berangkat dulu. Tuh untuk kembali melawan Filistin Bu Agnes. Kemudian apa yang terjadi itu Bu? Nah, akhirnya dampaknya Raja Saul harus turun dari tahtanya. Dia tidak bisa menjabat kembali sebagai seorang raja, seperti itu. Oh, begitu ya. Berarti ketidaktaatan itu pasti punya dampak yang buruk ya Bu Clara ya. Iya, semua ketidaktaatan mempunyai dampak. Contohnya ya Raja Saul ini. Berarti kalau kita tidak taat, kita akan mendapatkan dampak yang buruk ya Bu ya. Iya. Berarti seperti kalau dalam kehidupan sehari-hari, kita juga bisa melihat kalau kita tidak taat dengan aturan pemerintah, jangan membuang sampah sembarangan, pada akhirnya nanti akan timbul banjir kalau kita tidak taat, seperti itu ya Bu ya. Iya, itu fenomena yang seperti hari ini. Nah, itu sama berarti dari waktu Alkitab zaman dahulu pun kita juga sudah diajarkan untuk taat gitu ya Bu ya. Iya, betul sekali. Dalam Alkitab juga sudah diajarkan Bu Agnes. Oh ya, oke. Terima kasih Bu Clara. Mungkin ada tambahan pesan Bu Clara untuk adik-adik di rumah. Ya, untuk adik-adik di rumah ini saya ada pesan sedikit ya. Amsal pasal 3 ayat 35 mengatakan orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Wah, super sekali. Iya, ya, jadi Bu, alangkah ya, baiknya Bu pesannya. Agnes untuk kita menaati aturan. Oke, terima kasih banyak Bu Clara atas pesannya hari ini dan waktunya. Terima kasih juga adik-adik sudah menonton. Sampai jumpa di berita selanjutnya. Sudah ada adik-adik. Kembali lagi bersama saya Jenovu. Dan hari ini Jenovu mau kembali lagi ngasih adik-adik tantangan. Mau tahu tantangannya apa? Tantangannya adik-adik membuat video atau foto tentang ketaatan di kehidupan sehari-hari. Boleh untuk keluarga atau boleh untuk orang di sekitar kalian. Nanti tantangannya adik-adik bisa post di Instagram dan tag Bethany Kids Ministries. Jangan lupa caption yang menarik ya adik-adik. Postingan dengan like terbanyak akan menjadi pemenang dan akan mendapatkan hadiah menarik. Batas pengumpulannya tanggal 20 Maret 2021. Jenovu tunggu ya. Bye. Oke, sekarang semuanya tangannya diulurkan ke depan, ditarik ke atas, terus ke bawah. Kita putar sama-sama ya. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami sepanjang ibadah hari ini. Sekarang kami mau selesai ibadah, biar semua firman yang sudah ditaburkan tadi boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah di hati kami. Berkati juga papa mama kami, jagai setiap kami dalam keseharian kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah Bethany Kids Ministry. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Follow juga Instagram Bethany Kids Ministry. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.